Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Wulandari, kelas 4A Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Ini menjelaskan tentang bab 16 yang berjudul permutasi dan kombinasi, di mana subbab 16 itu terbagi menjadi dua, permutasi dan kombinasi. Kita masuki ke subbab yang pertama, permutasi. Permutasi adalah pengelompokan unsur yang memperhatikan urutan. Nah, jadi konsep permutasi ini adalah ia memperhatikan urutan. Memperhatikan urutan, rumusnya ini. N, P ini adalah permutasi, R. N dan R itu adalah unsur, di mana P N R sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Nah, di sini ada permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Rumusnya N, P, unsur yang sama itu ada K, L, dan M. Rumusnya N faktorial per K faktorial dikali L faktorial dikali M faktorial. Selanjutnya, permutasi siklis. Banyaknya permutasi N, objek yang disusun secara melingkar. Jadi, kata kunci pada permutasi siklis ini adalah secara melingkar. Jadi, kalau ada terdapat dalam soal itu melingkar, permutasi melingkar itu berarti menggunakan rumus NP sama dengan N kurang 1 faktorial. Kita masuki contoh selanjutnya. Yang pertama, 4 orang duduk mengelilingi meja bundar. Maka susunan melingkar keempat orang tersebut adalah, nah, kita mendapatkan kata kuncinya yaitu melingkar ataupun meja bundar. Nah, jadi permutasi yang ada 3 tadi, permutasi yang biasa, yang permutasi dengan beberapa unsur yang sama, dan permutasi siklis. Nah, permutasi siklis kan itu adalah secara melingkar. Jadi rumus yang kita pakai itu adalah permutasi siklis. Jadi N-nya itu adalah 4 P siklis sama dengan 4 dikurang 1 faktorial. Jadi 4 dikurang 1 itu adalah 3. 3 faktorial itu sama dengan 3 dikali 2 dikali 1. Jadi 3 dikali 2 itu hasilnya 6. Jadi susunan melingkar keempat orang tersebut adalah ada 6 cara. Kita masuki ke subbab yang kedua, itu kombinasi, di mana pengelompokan unsur tanpa memperhatikan urutan. Nah, jadi perbedaan permutasi dan kombinasi itu sudah jelas. Kalau permutasi ia memperhatikan urutan, kalau kombinasi itu tanpa memperhatikan urutan. Nah, rumusnya itu N, C, R sama dengan C kombinasi NR sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Kita masuki contoh. Nirwan akan memilih 3 orang untuk menjadi karyawannya. Jika yang melamar ada 10 orang, maka banyaknya cara yang dapat diambil adalah kita cari dulu N sama R-nya. Sedangkan jumlah yang terbanyak itu adalah 10, berarti N sama dengan 10. Nah, Nirwan akan memilih 3 orang untuk menjadi karyawannya. Berarti R-nya sama dengan 3. Nah, karena ini kan 3 orang, jadi kan banyak dari 10. Itu kan tanpa memperhatikan urutan. Kalau menggunakan permutasi itu jika ada ketua, kita memilih ketua, wakil ketua, sekretaris, atau bendahara. Nah, seperti itu. Kita langsung ke rumus. C, N-nya itu 10, R-nya itu 3.
Maka N-nya 10 faktorial per 10 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial per 7 faktorial. 10 dikurang 3 itu 7 dikali 3 faktorial. Kita dapat, karena ini 7 faktorial, ini 7 faktorial, kita coret. Jadi 10 dikali 9 dikali 8 per, karena 3 faktorial, 3 dikali 2, 9 dibagi 3, 3, 8 dibagi 2, 4. Jadi kita dapat 10 dikali 3 dikali 4. Hasilnya 120 cara. Jadi banyaknya cara yang dapat diambil oleh Nirwan untuk memilih menjadi karyawannya, itu ada 120 cara. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang permutasi dan kombinasi. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.